Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Reza Aulia Azmi. I'm from PBI 2C. I will explanation about subject anti-corruption education. The first question, data kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2023. Data kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2010 sampai 2019 dapat ditemukan di situs resmi KPK. Berikut adalah beberapa data kasus korupsi yang dapat saya sajikan. Yang pertama, tahun 2010 terjadi sejumlah kasus besar termasuk kasus korupsi Bank Century, kasus perusahaan asuransi Jiwasraya, dan kasus korupsi Wisma Atlet. Yang kedua, tahun 2011, kasus kentang impor senilai Rp 759 miliar dan kasus koperasi simpan pinjam Sindang Hela senilai Rp 506 miliar. Yang ketiga, tahun 2012, kasus Bank Century dan kasus korupsi proyek IKTP adalah dua kasus paling terkenal pada tahun itu. Yang keempat, tahun 2013, kasus suap dari Mars Setiabudi yang menyeret petinggi KPK. Yang kelima, tahun 2014, kasus korupsi elektronik Dinosaurus dan kasus korupsi proyek gedung KPK yang melibatkan kepala LHK. Yang keenam, tahun 2015, kasus Turnkey Project IPDN atau Akademi Pimpinan Perusahaan. Yang ketujuh, tahun 2016, kasus korupsi mega proyek IKTP sebesar Rp 2,3 triliun. Yang ke-8, tahun 2017, kasus suap terkait proyek Meikarta di Bekasi senilai Rp 13,2 miliar, serta kasus korupsi proyek Jalan Lintas Timur Sumatera atau Jalintim 2 senilai Rp 157, miliar. Yang ke-9, tahun 2018, kasus penerimaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau 1 senilai Rp 6, miliar dan kasus korupsi pada proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Sigli Banda Aceh senilai Rp 46,2 miliar. Yang ke-10, tahun 2019, kasus korupsi pembangunan Meikarta dan akhirnya Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengundurkan diri setelah terkena kasus perselingkuhan. Next, ke second question, data kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan kepala daerah. Berikut adalah beberapa data kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan kepala daerah. Yang pertama, kasus korupsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Riau yang menyesatkan dana APBN tahun 2012 senilai Rp 7,2 miliar. Yang kedua, kasus korupsi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Husni Tamrin, dan Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Suyono yang menyelewengkan uang APBN tahun 2013 senilai Rp 238 miliar. Yang ketiga, kasus korupsi Kepala Dinas Perhubungan dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Nurdin Mohtop yang menyelewengkan dana APBN tahun 2014 senilai lebih dari 17 miliar. Yang keempat, ada kasus korupsi Bupati Bogor Nurhayanti yang terlibat dalam pengembangan kota wisata Bogor senilai Rp 3,3 miliar. Yang kelima, kasus korupsi Bupati Lampung Tengah Mustafa yang menyelewengkan dana APBD senilai Rp 800 juta. Yang keenam, ada kasus korupsi Bupati Karawang Ade Suara yang terlibat dalam pengadaan alat berat senilai Rp 61 miliar. Yang ketujuh, ada kasus korupsi Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo yang terlibat dalam proyek peningkatan ruas jalan di Kota Solo senilai Rp 8,2 miliar. Oke. Next, ke pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan 5 contoh kasus perkara korupsi di Indonesia tahun 1998 sampai 2023. Nah, yang pertama ada kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tahun 1998, di mana sejumlah bank yang mengalami masalah keuangan diberikan bantuan oleh pemerintah, namun terdapat dugaan korupsi dalam penyalurannya.
Yang kedua ada kasus IKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada tahun 2017 di mana ditemukan indikasi korupsi dalam proyek pembuatan dan pengadaan IKTP senilai Rp 5,9 triliun. Yang ketiga ada kasus Century Bank pada tahun 2019 di mana terdapat dugaan korupsi dalam penyelesaian krisis keuangan yang melibatkan bank tersebut. Yang keempat ada kasus e-kinerja pada tahun 2019 di mana terdapat dugaan korupsi dalam pengadaan dan implementasi sistem e-kinerja di instansi pemerintah. Yang kelima, kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Agung pada tahun 2021, di mana terdapat dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Kejaksaan Agung dalam penerimaan suap dan gratifikasi dalam penanganan kasus hukum. Masuklah ke pertanyaan terakhir, yaitu yang keempat, jelaskan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Nah, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 231 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara dan denda yang besar, serta tindakan lainnya seperti pencabutan hak politik dan hak untuk memegang jabatan publik. Selain itu, juga terdapat undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi seperti Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor. Okay, maybe that's all my explanation of the 4 questions. That's all and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.